Ini adalah speed. Empat poinnya satu ya. Yang jelas after gear harus cek, ya kan. Pertama, before game sebelum ya. Sehari sebelum kita mau main tuh apa yang kita lakukan? Cukup nggak tidur kita? Ya kan? Tuh. Kalau detak jantung kita 50 sampai 70, tidak ada suhu panas, oke good. Ready? Enak, nyaman, main. Di dalam main, ingat tempo main. Low middle lah. Jangan terus menerus ambil bola attack ke area box 16, kita striker sprint. Dulu di Bandung tahun berapa sih? Alhamdulillah masuk Bandung tahun 89 mas. 89 ya? Masuk 97 ya? setelah PON 12. PON 12. Ya. Masih IKIP dulu namanya. Ya, IKIP Bandung ya. Bandung, tesnya itu Jakarta, Sepen Marunya, terimanya di Bandung. Ambil IKIP Jakarta, pilihan 1, pilihan 2 Bandung, terima di Bandung. Sekarang UPI namanya. Iya. UPI. Berarti nggak jauh sama saya kan dulu. Iya, Saya alhamdulillah. 91 sampai 97 saya dulu. Iya. Sisi 3 tahun ya. Iya. Iya kan? Juara waktu Persib juara saya masih di sana. Ya. Oh, UPI itu dari apa? Pecahan dari Asal dari IKIP. IKIP dulu awalnya IKIP Bandung. Di Bandung awalnya. main futsal saya dulu waktu anak UPI kalau pulang ke sana. Terkenal kan futsalnya ya? Iya. Naga ada. Oh iya ya, Naga. Iya. Saya kalau main bola antar universitas di lapangan IKIP itu yang di atas. Iya. Bulan banjir. Stadion UPI. Latihan UPI. Iya. Ya. Bol, warung-warung Iya, iya. banjir. Zaman dulu aja main bola di Bandung aja udah 150.000 per jam kan ya. Jam mahasiswa bayar udah segitu. Iya. Coach ini mau nanya sedikit sih Iya, triknya. Jadi sekarang ini kan lagi ngetrennya lah, ngetrennya All Star. All Star itu sepak bola di atas 40 tahun lah. Iya. Makanya Liga Senja. kami punya klub namanya All Star Bandar Lampung. Harusnya all itu all tua, bukan all tua itu di atas 40 tahun. Jadi Iya. kita pengen tahu trik-triknya gimana sih supaya kita nggak sampai kejadian. Jadi seperti kemarin ada kejadian Ricky Yaakob meninggal kan, Iya. pasti ada faktornya, bukan cuma karena sepak bolanya kan, mungkin ada faktor kelelahan atau karena usia dia tua kan. Jadi pengen tahu triknya karena kami kan khawatir, kami punya keluarga, takutnya betul. keluarga kami juga nanti was-was. Pasti ngelarang ya. Nggak boleh main bola lagi, Iya, betul. ada yang meninggal di lapangan kan gitu. Mesti kan ada triknya atau harus gimana kan gitu. Dengan usia kami ini mungkin nggak sama dengan anak-anak dengan senior secara main bolanya kan gitu. Iya. Oke, jadi kita bicara sport ya, olahraga ya. Iya. Ada olahraga itu dibagi berapa kategori tujuannya ya. Olahraga rekreasi, pendidikan, dan prestasi. Ada lagi sport health, olahraga kesehatan. Biasanya kalau hubungannya rekreasi, ada fisik, ada kesehatan. Tapi kalau prestasi ada tujuan. Nah, kalau melihat tujuan itu berarti intensitas dengan volumenya pasti berbeda. Kalau prestasi belas satu pasti intensitasnya tinggi, ya kan? Volume rendah intensitas tinggi, volume besar intensitas rendah. Itu dibagi ya. Yang jelas frekuensi latihannya berulang-ulang dan banyak. Weekly mingguannya itu udah tertata. Nah itu kalau bicara soal prestasi, dan itu biasanya kita tahu bahwa prestasi olahraga itu ada batasannya. Kalau olahraga prestasi kan, ya promo prestasi target SEA Games, Olimpik, PON ataupun pemain bola Liga Pro dan sebagainya. Nah sekarang yang lagi tren di masa pandemik, bicycle football, ada yang badminton, buat jaga imun, ya kan? Ada kejadian juga, kita bisa dua sepak bola nih konteksnya, bersepeda pakai masker, banyak kejadian.
yang nggak pakai masker dipaksa. Ya, wah, supaya imun terjaga olahraga. Ya kan? Ya kalau yang pakai masker banyak yang kejadian ya infoksia ya. Ya karena dihirupnya oksigen, keluarnya karbon dioksida dengan lama waktu kerja, problem sistem pernapasan pasti terganggu, kardiaknya. Itu yang untuk bersepeda. Kita bicara sebenarnya kejadian-kejadian untuk masalah maafnya, ya boleh katakan cedera olahraga masuk sih ya. Meninggal pada saat sekali lagi berolahraga. Ya contoh sepak bola, bulu tangkis. Ya, terutama banyak nggak hanya atlet yang manula ya, yang astar ya. Banyak pemain bola juga kejadian banyak. Nah, kita bicara begini. Di tubuh manusia, tubuh ergo sistem manusia ada 3. Primer, sekunder, tersier. Primer itu jantung terdiri, ginjal, sistem pembuluh darah, ya kan? Ya seperti itu ya, yang sangat vital ya. Yang kedua, ya, sekunder, penopang lah ibarat kata. Kalau kata masyarakat, kata awamnya, ada otot, ada tulang, ya kan? Ada sistem saraf yang menggerakkan otot. Itu sekunder. Tersier itu pembuangan, ya kan? Sekresi. Kita bicara kembali lagi ke tujuan yang buat sport hal. Nah, di usia 40-50 ke atas banyak sekali sekarang tren main bola ya. Harusnya kan fun, happy. Artinya tidak ada tujuan, tekanan. Kembalikan lagi, tidak dituntut menang. Pada saat kita bermain sepak bola dituntut untuk menang, otomatis kita melakukan kerja intensitas tinggi terus menerus, apalagi kalau udah attack menyerang ke kotak 16 secara vertikal ya, kardiovaskular kita udah tidak bagus lagi seperti usia muda. Contoh ibarat ini aqua, waktu muda umur mulai 17, 18 sampai 33 apa jumlah air yang di botol aqua ini ibaratkan banyak kalau diumpamakan. Nah, kalau kembali ke ergo sistem kita kardiovaskularnya, jumlah oksigen tubuh kita banyak. Orang nyebutnya indikator VO2 max. Ya kan? Kemampuan seorang atlet mengikat oksigen di udara terbuka dalam 1 menit. Semakin tinggi VO2 max-nya, semakin banyak dia mengikat per 1 menit. Ya kan? Nah, di situ tapi penurunan kadar VO2 max itu sesuai dengan usia. Kalau usia 40-50 apalagi ke atas, semakin menurun kapasitinya. Otomatis air yang di aqua ini tinggal segini, bukan segini lagi. Nah, kalau masih penuh enak. Dapat bola attack, counter attack, sprint, posisi sayap misalkan turun naik. Ya kan? Dengan cacas tinggi. Seperti Rico lah, VO2 max 65. Wajar, kenapa? Kondisi fisiknya dengan indikator kardiovaskularnya memang oke. Kapasitas VO2 max tinggi. Tetapi umur 50 ke atas kita main bola ke posisi sayap, mau ikutin gaya seperti itu udah nggak bisa kerja seperti itu karena apa? Kapasitas oksigennya sudah sedikit dalam tubuhnya. Akhirnya dia melakukan kerja namanya oksigen debt ya kan, utang oksigen namanya. Akhirnya mengakibatkan ya, pertama sebelum henti jantung prosesnya oksigennya sedikit, intensitas kerjaan tinggi, ya kan, melebihi kapasitas detak jantung kerja maksimal heart rate untuk seorang pemain bola di usia itu. Karena ada rumus mengatakan 220 dikurangi umur. Kalau misalkan umur kita 50, 220 kurang umur berapa? 170. Kerja untuk olahraga kesehatan 60-70% dari 170 berapa? 150-an ya. Ya kan? Itulah boleh kerjanya sebenarnya. Apalagi dia tidak terlatih.
Ya kan, bukan mantan pemain bola. Ada sekarang orang kantor, ya kan, jarang olahraga karena buat masa pandemi kah olahraga deh gitu, ikut main bola. Tidak terbiasa kondisinya, bukan atlet, Tergo Sistem bukan belum terlatih dulunya. Yang pemain bola aja tidak boleh melakukan itu. Nah, artinya itulah. Nah, kembali lagi akibatnya karena oksigennya sedikit dalam tubuhnya, dia memaksa untuk kerja tinggi, tercampurlah namanya laktat, ya kan, suatu zat, ya, laktat itu bukan racun yang, ya, masuk, yang apa pembuluh darahnya, kadar dalam darah itu tercampur dengan laktat, keracunan laktat. Artinya laktat itu dibawa oksigen menghambat oksigen ke sirkulasi ke otak. Itulah menyebabkan akhirnya henti jantung. Jantungnya berhenti gitu. Biasanya saya pernah bicara dengan diskusi karena saya sering mengalami itu, bukan melalui melihat itu kejadian sering, ya kan, sering bicara ke dokter 5-7 menit prosesnya kalau nggak ditolong dengan tindakan pertama yang memang tindakan cepat, ya, karena itu insiden, ya, harus cepat 5-8 menit, ya, sebenarnya kembalikan semuanya kan udah ajal ya, tapi kita persiapan ini olahraga masalahnya, menyangkut keselamatan, ya kan, itu pertama ya. Yang kedua, persiapan lagi kalau buat fun game, tidur cukup malamnya, istirahat cukup, ya kan. Nah, jadi boleh katakan kembali ke prepare sebelumnya lah. Jangan untuk olahraga yang fun, yang usaha kita yang biasa di liga-liga pro itu before game, sehari sebelum pertandingan kita cek treat dokter, sampai tanya ada masalah nggak pemain, happy, prepare, tidak tegang, tidak cemas, karena cemas itu kan detak jantung tinggi, ya kan, kurang istirahat apa enggak, cek terus, baru kita rekom sama-sama ke pelatih kepala untuk melaporkan bahwa kalau pelatih kepala membuat starting 11 ini paginya kondisinya ini dari dokter, dari fitnessku dan sebagainya. Sepak bola itu bukan perkara gampang, seluruh cabang lah ya kalau untuk prestasi. Nah, kembali kita fun sekarang. Ya, saya pikir kalau main bola satu di luar prepare tadi ya, istirahat cukup, happy, ya kan, main di dalam fun game-nya, main passing, jogging, passing, bergerak, dan ada tekanan intensitas sprint seperti muda. Akibatnya tadi ya seperti itulah. Satu. Yang kedua, frekuensi. Sekarang sering ada seminggu 2 kali di tangan. No. Cukup seminggu sekali. Oke. Sisanya apa? Jogging aja. Masa pandemi cari area kosong lah. Jogging area kosong, core training, ya, stretching bagus. Boleh jalan ataupun kalau di rumah ada bicycle, ada treadmill, ya kan. Tapi diukur juga volumenya, intensitasnya tetap di low middle atau ringan, lambat, sedang. Usia masalahnya. Kita nggak tahu apa yang dalam tubuh kita nih. Belum gimana kondisi jantung kita, semakin tua kan ergosisme turun. Pasti itu udah faktor alami udah. Nah, seperti itu. Makanya banyak, sebenarnya bukan sekarang aja, banyak kejadian ini juga sama. Cuman kan sekarang ada medsos nih. Apapun kejadian cepat kan. Kalau dulu kan nggak ada medsos, ya kan. Nah itu akhirnya ya dampaknya kurang bagus. Masa pandemi tetap olahraganya happy, ya kan, ya, gerak happy, enjoy, imun tetap terjaga, istirahat cukup, makan bagus, keseluruhan. Ya karena bukan apa-apa kalau nggak berolahraga, maaf ya, di masa pandemi, ya kan, artinya saya sepakat dengan Dokter Tita, ya kan, justru orang yang di lapangan itu yang kalau misalnya terpapar cepat negatif. Kenapa? Dia orang kerja lapangan, ditimbangin yang di kantor, banyak kan, ya. Ada videonya Dokter Tita. Kalau saya, kenapa? Imun terjaga, bergerak. Kan kita nggak tahu soal pandemik ini, itu kan ya kapan berakhirnya. Nah, kita jaganya berkatakan prokes tetap jaga, olahraga tetap jaga, tapi di fun, dibuat happy, insya Allah. Karena kan kita usia tua, jadi memang butuh ekstra semuanya lah dalam maintain
maintain conditioning tubuh kita. Seperti itulah. Itu Mas. Ya. Tambahan lagi sih coach. Jadi kalau di usia kita ini kan seharusnya main kalau masih muda kan masih 2 kali 45 menit Ya. masih kuat kan. Karena kalau untuk usia kita 40-50 tahun itu fantasinya cuma berapa menit sih. Terus jarak waktunya mungkin kalau dulu kan bisa 2 hari sekali main bola, sekarang cukup 1 minggu sekali atau seminggu sekali kan. Ya, seminggu sekali cukup, dan saya pikir 2 kali 25 cukup lah ya. 2 kali 20, 2 kali 25 ya. Ya kan? Nah, ya yang tahu kondisi kan kita sendiri. Nah, saya bicara ini karena saya ngalami. Buat sendiri, betul. Saya ngalami 3 kali. Yang pertama, saya nggak kena serangan jantung, heart attack namanya. Yang pertama, saya habis PON. Saya kan dulu atlet bola ya, atletik. Tapi saya PON pilih atletik. Pada saat itu PON 13. Waktu saya sebenarnya usia 23 lagi golden age ya. Persiapan habis PON saya 94, persiapan seleksi SEA Games kan Jawa Barat kan. Ya. Saya harus memilih ya atletik kan. Nah, pada saat itu September beres PON. Ya kan, karena saya harus bereskan 2 mata kuliah praktek, kurang istirahat dan sebagainya, kembali ke kosan, pokoknya makan kurang, istirahat kurang kan, seperti itu ya. Nah, pada saat Januari, akhir Desember saya pulang ke Lampung ya kan, kondisi nggak enak, tensi turun 100/70. Nah, saya masih ingat tanggal 29 saya masih main di Unila tahun 93 akhir ya, buat happy aja. Hujan, kondisi nggak enak. Sudah itu, tapi kita nggak cepat cek darah ya. Kita punya dokter di pelabuhan, bapak kerja ya. Cuman nggak ngebawa itu udah penurunan kondisi lah, nggak lah. Mungkin masih muda lah. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Ergo sistemnya udah nggak kuat, hanya bisa untuk keluarga kesehatan. Di situ saya belajar terus. 2 tahun saya pelajari buku-buku dokter, buku PAAL, fisiologi, ilmu kepelatihan. Oh, saya mungkin awal gini-gini, ngalami ini. Itulah basic kuat jadi pelatih fisik. Jadi tidak sembarangan. Nah, merasa udah enak melatih, lulus kuliah 97, melatih di Persitara. Dulu kan nggak ada Liga 1 ya, Liga 1, Liga 2, tapi itu profesional. Saya langsung latih. Jangan berbekal saya sains tadi, ya kan, dulu belum ada Google ya. Tapi itu buku semua saya pegang, belajar terus lulus sidang, siang sore udah ngelatih. Dan tesis saya menganalisis pengaruh latihan kecepatan bukan tali resisten, tapi menggunakan ATP-PC. Saya udah bicara ke masalah PAAL ya, sedikit nyentuh ke sana. Yang sekarang lagi tren ATP-PC, fosfokreatin, laktat kayak gitu. Dulu saya udah pelajari 25 tahun yang lalu tuh. Nah, makanya di situ basic harus kuat jadi pelatih fisik. Kita ada orang keilmuan dari KIP kan. Nah, kemudian di situ saya adaptasi melatih, ya kan? Ya saya conditioning badan sendiri, saya belajar melatih terus saya ke Persib, ya. Saya ke Timnas 16 tahun 2000 dengan Coach Warta Kusuma. Nah, kemudian itu saya ke PSBL. Nah, ada kejadian. Habis pas saya ngelatih PSBL, kita tur itu nggak pakai pesawat, 2 minggu kita naik darat. Saya udah merasa enak kondisi kan, umur saya waktu itu 30 kan. Nah, kita berangkat Minggu, ya, Senin naik darat, nyampe Rabu sore, lihat hutan-hutan ke Padang, recovery Kamis, latihan Jumat, official training Sabtu pagi, Minggu main draw. Nah, kemudian saya usul ke pelatih almarhum Coach Mardiaris,
Besok pagi kita berangkat, jangan malam ini biar anak fresh terus. Kita pelatih fresh, anak-anak fresh tidur. Senin pagi berangkat lagi, nyampe Medan Selasa pagi. Main hari Kamis, draw lagi lawan TSDS. Jumat berangkat lagi ke Pekanbaru, nyampe Pekanbaru tengah malam. Sabtu Minggu, Jumat malam Sabtu. Hari Sabtu siang coba lapangan, hanya fun aja, habis trainingnya. Minggu draw dengan PSOS, ya kan? Berarti anak-anak melakukan 3 pertandingan sangat melelahkan. Pulang hari Senin sampai Lampung hari Rabu lewat timur dan lintas timur, ya. Hari Kamis recovery. Saya ikut main. Ada game 45 menit. Recovery game, tapi berupa game 11-11, tapi hanya conditioning aja with the ball, ya. Berupa game. Main saya jadi striker. Tinggi temponya. Tengah malam jam 12 jantung saya detak keras, tak. Saya gelisah, saya keluar rumah. Ya kan, saya masih ingat teknik caranya. Saya buka dada, ambil napas, keluarkan. Menekan kembali jantung untuk normal detaknya. Alhamdulillah. 2 hari saya tidak melatih. 2 hari. Nah, ya. Di situ saya ngatur tempo ngelatih, nggak boleh ikut-ikut sprint ya, dengan high intensitas, atur. Mulai enak lagi 2 tahun kemudian. Setelah itu kan dari PSBL ke Jatim, mulai ke Persebaya, masih ikut game tapi saya ngatur, karena saya udah mengalami. Sampai saya bisa masih main, kalau sambil melatih ya, saya ngelatih di Persib 2007, masih bisa saya melakukan latihan, ikut lari sprint 70% kecepatan. Pemain 10 kali, saya 5 kali masih bisa. Tapi saya ngatur tempo. Kalau udah mulai naik, mulai kelihatan, boleh kata agak sedikit ada hambatan di kardiak dan sebagainya, kondisi nggak enak, baru saya turun. Di 200 saya main. Karena pelatih fisik itu kerja. Betul, masih contoh. Ya kan? Nah, pernah yang kedua kali saya kena juga 2013. Masih umur 43 loh. Masih coba mau main, tang. Ada bola daerah saya sprint. Ya kan? Udah mulai nih goyang. Nah, itu udah mulai kerasa nggak nyaman, saya atur. Di situ berdasarkan pengalaman dan sains, saya ngalami sendiri. Oh, itu loh mengalami keracunan laktat ini. Jadi saya mengalami sendiri, ya alhamdulillah masih diberikan keselamatan kesehatan. Yang atur diri kita sendiri. Jadi yang merasa udah usia apalagi 50, saya masih main tapi 10-20 menit. Kalau melatih fisik saya harus kasih contoh. Harus saya kasih contoh. Sesek udah, tetap beda nggak terus menerus. Tapi masih harus bergerak. Karena tubuh atlet juga kalau nggak digerakkan bahaya. Seorang mantan atlet, mau sepak bola apapun, kalau tidak digerakkan lama, statis itu akan bahaya juga. Penimbunan laktat, lemak, obesitas bisa gitu. Kemudian tuh penurunan ergosistem, nggak bugar, bahaya juga. Berlatih lagi seperti semula nggak bisa juga, diatur ritmenya. Jadi mengatur seperti itu. Saya bersyukur kondisi saya dulu ya udah nggak bugar. Mungkin kalau dulu nggak sakit saya masih bisa, lebih bugar. Dulu kan badan otot semua 170, kita tahu kan. Sekarang seperti ini. Tapi sih kita bersyukur masih oke lah. Di Barito pre-training, warming up saya harus gerak. Justru pada saat saya bugar, saya percaya diri. Tapi sih ada levelnya. Mengatur itu bukan perkara gampang. Nah, jadi kembalikan lagi ya itu, kita harus benar-benar was-was, hati-hati, tapi tidak boleh istirahat total. Tetap latih, fun ya. Karena kita ada pertandingan, bedanya gini. Jogging, walaupun jogging cepat, ataupun sprint nggak ada lawan. Sprint ada lawan, main bola beda. Ada lawan ingin dapat detak jantung naik detak jantung. Kalau ada tuh kalau teorinya dokter Jing Bangsbu, daring frekuensi detak jantung selama 90 menit itu ada. Saya kalau babak pertama pemain tuh saya heart rate-nya saya ini. Kalau heart rate-nya 180 70 per menit, beres babak pertama, saya rekom ke pelatih kepala, menit ke 70 harus ganti. Dianalis. Pasti ngedrop. Karena maksimal pemain bola itu maksimal heart rate itu 180 per menit. 190 lah.
itu udah mulai ambang rangsang, ya kan? Tapi kalau dia main bola tempo tinggi masih 15, 150, 160, babak kedua apalagi 140 masih babak kedua masih bisa main tambah perpanjangan waktu lah, 45 tambah lagi masih bisa. Itulah di situ makanya before game, half game, babak pertama mau babak kedua, sehari sebelum pertandingan, setelah pertandingan kita cek heart rate. Pemain profesional itu. Apalagi sekarang ada GPS kontrol ya. Situ udah semua, udah teknologi semua. Kalau dulu kita masih pakai polar, ataupun pakai manual, ataupun bisa dilihat dari wajah. Kalau kita nguap, kita ngelatih atlet, ngelatih fisik pemain bola, mau metode apa aja, kalau dia mulai heart rate-nya naik 180, gitu, udah kelihatan dari muka udah nggak enak, kuyu, ya, gesturnya, nguap dan sebagainya. Tapi sekarang udah enak pakai GPS. Jadi benar-benar kita safety lah, ya kan. Nah, tapi tetap aja sering ada kecolongan. Saya kembalikan lagi ya, prepare. Kita mau usaha, semua Allah yang menentukan. Nah, jadi tips saya jelas, ini penting. Ini berjamur. Banyak nih grup-grup All Star. Ini All Star. Buat untuk kampus, jangan sebagainya banyak. Ya kan, kejadian ini. Sebenarnya dari dulu udah ada kejadian banyak. Yang bulu tangkis, ya kan, yang main bola, ya kan. Nah, cuman karena lagi tren sekarang ini lebih bermunculan, resikonya lebih tinggi kalau nggak diprotek dari sekarang, proteksi lah. Nah itu, karena nggak kalau olahraga di masa panik juga nggak enak, ya kan, kondisi nggak bugar nggak bagus juga, ya kan. Kita tahu dokter Tita, ya kan, justru yang di lapangan itu yang lebih cepat pulih kalau ini. 4 poin aja untuk khusus pemain bola. For game sama after game sih gimana? Ya jadi gini, 4 poinnya satu ya. Yang jelas after game harus cek, ya kan. Pertama, before game sebelum ya. Sehari sebelum kita mau main tuh apa yang kita lakukan? Cukup nggak tidur kita? Ya kan? Tuh. Kalau detak jantung kita 50 sampai 70, tidak ada suhu panas, oke, good. Ready. Enak, nyaman, main. Di dalam main, ingat tempo main low middle lah. Jangan terus menerus ambil bola attack ke area box 16, kita striker sprint, kita sayap flank ya, kalau sekarang flank itu nomor 7 11, striker nomor 9. Kalau dulu kan ya bukan nama. Sekarang nomor kan. Jadi kalau udah kenyerangan sprint ke box 16, penetrasi terus menerus, itu udah nggak bagus lah. Apalagi terus menerus kan. Yang selanjutnya waktu main 20, 25 masih oke lah. Tapi kalau lebih sama kayak normal game seperti muda, saya pikir nggak ini lagi lah ya. Ya. Nah, kemudian tuh selesai after game, cek lagi nyaman, enak gitu loh. Di Bandung ada 7 lawan 7 mini soccer banyak. Kalau di Lampung kan nggak ada mini soccer kan. Nah itu lebih enak lagi sebenarnya ngaturnya itu. Separuh lapangan pakai. Kalau nggak salah itu 40 kali 70 apa segala. Banyak itu. Nah jadi intinya itulah safety ya, memproteksi diri. Nah seminggu sekali cukup lah. Sisanya jogging. Minggu main, Selasa rest. Senin rest, Selasa jogging, Rabu rest lagi, Kamis apa mau sedikit gym ya, gym, kemudian seperti itulah. Kalau semua itu udah terus terjadi apa ya? Ya? Terus terjadi sesuatu itu yang kita takutkan itu terjadi di lapangan. Apa yang perlu dilakukan sama teman kita dalam satu lapangan? Pertama yang jelas, kalau udah ada pada saat kejadian itu, yang tindakan pertama oksigen. Ya, kalau benturan beda, lidah tarik. Ya, supaya oksigen masuk ke otak. Paham nggak? Sebenarnya itu juga bisa kan naik lidah. Biasanya kan kaku apa segala ya. Bagaimana caranya memberikan oksigen ke tubuh dia agar oksigen itu sirkulasi ke otak lancar itu. Karena otak jantung. Betul. Kuncinya di situ. Nah, sirkulasi membawa oksigen lah alat ya. Nah, di situ tindakan pertama. Mungkin ada tindakan memompa.
teknik ya. Nah itu kita nggak mungkin sewa dokter terus untuk datang kan. Pokoknya diatur lah. Nah contoh lagi, almarhum Eka, mantan pemain Lampung. Sebenarnya dia main nggak lama, 5-10 menit. Ya, sejarah after game malamnya tidur jam 5, ngangsu air di rumahnya, nungguin air, ngisi air. Kondisi kan drop, detak jantung tinggi, dia main walaupun 5 menit, unfall. Ya, nah seperti itu. Jadi after game ini penting, prepare after game itu. Nah inilah, ini tip ya. Bulu tangkis, sepak bola, basketball, ya salah satu itu termasuk olahraga yang bersifat aerobik, intensitasnya tinggi, ya kan. Nah di situ berbeda dengan olahraga yang low middle. Contoh ya, apa namanya ya, kalau catur jelas olahraga otot kecil, beda itu ya. Ya mungkin apa namanya, yang low middle softball lah bisa ya, karena banyak berdiri ya. Itu juga pasti ada kecepatan, ada intensitas speednya, tapi banyak berdiri, tapi juga waktunya lah. Kemudian itu golf ya, golf dia jalan, aerobik jalan. Sebenarnya kalau dipikir lebih cocok olahraga usia 50 ke atas itu adalah jalan atau jogging sedikit, udah itu aja. Intensitasnya rendah, olahraga aerobik. Artinya intensitas rendah, oksigen itu di-cut terus ke dalam tubuh, di-cut keluar, seperti itulah. Itu yang lebih cocok. Tetapi jenuh kalau jogging, main bola, karena mantan pemain bola, bahkan bukan mantan pemain bola ikut main, betul? Mantan atlet ini kadang-kala ikut, bahkan sekarang terjadi selebritis kan, main kan. Karena apa? Sepak bola ini adalah olahraga rakyat, satu olahraga yang murah, rakyat ya, silaturahminya yang dijaga, betul ya kan. Tetapi tetap proteksinya itulah yang ini bukan apa, jadi sharing dan sedikit edukasi lah. Karena saya ya alhamdulillah sebagai fitness coach, alhamdulillah berkarir 25 tahun di Liga Pro, bahkan di timnas. Tapi satu yang saya misal sampai sekarang 2 kali dipanggil timnas senior, tidak bisa memenuhi panggilan karena terikat kontrak dengan Persib. Itu kalau di junior udah pernah. Itu aja, itu kan buat sejarah hidup sebenarnya kan. Iya kan? Siapa yang nggak pingin jadi pelatih fisik senior? Dikasih kesempatan, tapi terikat klub nggak boleh. Ya udah milih yang klub lah. Bingung kan? Nggak boleh dipinjamkan. Nah, artinya kita basicnya ya seperti ini, backgroundnya ya mantan atlet, ya sarjana keilmuan, ya kan? Ya pernah mengalami. Nah itulah. Makanya saya proteksi sekali pemain-pemain saya. Jangan sampai kita melatih itu mengalami kejadian yang fatal. Itu aja. Mas, itu beda. Yang pertama sportif, yang kedua sosial, 3 rock and roll, 4 agamis.